Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IIS 3 yang beranggotakan Eha Julaiha, Muhammad Azharuddin, Rahma Fadilah, Saiful Bahri, dan Sipa Salsabila akan menjelaskan tentang buku besar pembantu dan buku besar umum. Bagian 1, buku besar umum. Pengertian buku besar umum. Buku besar umum adalah jenis buku besar yang berisi kumpulan informasi dari jurnal pada suatu periode tertentu. Tiap bulannya, seluruh jurnal dijumlahkan dan diposting ke dalam buku besar. Tujuan dibuatnya buku besar umum adalah untuk mengatur dan merangkum tiap-tiap transaksi yang tercantum di dalam seluruh jurnal. Fungsi buku besar umum. Fungsi buku besar umum yaitu alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal umum, sebagai alat dalam menggolongkan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening atau akun yang sebenarnya, apa ada perbedaan atau tidak, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada pada jurnal sebelumnya atau jurnal umum, sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Manfaat buku besar umum. Manfaat buku besar umum yaitu dapat mengumpulkan data-data transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu dan dilakukan secara berkelanjutan. Akun merupakan sumber media klarifikasi dan pengodean data transaksi. Contoh buku besar umum. Di sini ada contoh buku besar umum yang bisa kalian lihat. Bagian 2, buku besar pembantu. Pengertian buku besar pembantu. Pengertian buku besar. Buku besar merupakan alat pencatat perubahan yang terjadi pada suatu akun karena adanya transaksi pada suatu perusahaan. Pengertian buku besar pembantu adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Tentunya, dalam buku besar jenis ini, transaksi telah dikelompokkan menjadi satu kategori transaksi yang sama. Hal ini dilakukan agar dapat merinci transaksi detail yang terjadi di perusahaan. Jenis-jenis buku besar pembantu. Setelah mengetahui pengertian dari buku pembantu, ada beberapa jenis buku pembantu. Setidaknya ada lebih dari 5 jenis buku pembantu sesuai dengan akun yang ada pada sistem akuntansi. Banyaknya jenis buku besar tergantung pada jenis akun pada jenis perusahaan. Seperti perusahaan manufacturing akan ada 7 buku pembantu, yaitu utang, piutang, biaya persediaan bahan baku dan bahan penolong, biaya alat dan mesin, biaya overhead pabrik, dan lain-lain. Tetapi yang 2 ini adalah yang paling penting. Buku besar pembantu utang. Dalam buku ini, banyak kumpulan semua pencatatan transaksi yang sudah terjadi pada semua perusahaan, melingkupi perubahan pada nominal dan jumlahnya uang pada kreditur, data kreditur pemberi hutang, nominalnya hingga cara melakukan pembayarannya berkala jenjang tempo. Yang kedua adalah buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu ini dilakukan dengan cara kredit. Pembayaran akan dilakukan oleh pihak perusahaan setiap tanggal yang telah ditetapkan dalam kesepakatan. Fungsi buku besar pembantu. Fungsi dari buku besar pembantu dalam sebuah perusahaan ada 4, yaitu pertama, karena dalam buku ini tercatat dengan rinci, maka buku ini akan memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai pembanding dalam ketelitian pencatatan buku besar umum.
Yang ketiga, terjadi pembagian tugas dalam pengerjaan laporan akuntansi keuangan sebuah perusahaan. Yang keempat, mempermudah dalam pencarian informasi mengenai jumlah akun dari pihak-pihak yang terkait. Manfaat buku besar pembantu: memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan karena buku besar pembantu akan mengurangi kesalahan dalam buku besar umum. Ketelitian dalam pembukuan besar umum dapat diuji dengan membandingkan saldo buku besar umum dengan jumlah saldo dalam buku besar pembantu. Dalam pengerjaan akuntansi, memungkinkan diadakan pembagian tugas. Bisa dengan mudah mengetahui jumlah masing-masing elemen seperti piutang dan dari pihak yang terkait. Sumber pencatatan buku besar pembantu. Sumber pencatatan buku besar pembantu dalam sebuah sistem akuntansi. Sumber pencatatan adalah hal yang utama dalam semua transaksi. Tanpa adanya sumber pencatatan, maka sebuah laporan keuangan dapat dikatakan fraud karena tidak ada hal yang mendasari terjadinya transaksi, sehingga perlu juga memahami sumber pencatatan dalam buku pembantu. Sumber pencatatan dalam buku adalah segala bentuk transaksi yang berakibat pada perubahan nominal akun utang piutang tersebut. Contoh dari sumber pencatatan keuangan adalah faktur, nota, bukti penerimaan kas, kwitansi, dan sebagiannya. Contoh buku besar pembantu. Di sini kami menggunakan 2 contoh buku besar pembantu yang bisa kalian lihat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.